Hai Semeton Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menemani tengah malam kalian. Mulai dari bantal guling yang berubah menjadi pocong, sampai dengan kamar yang berantakan dengan sendirinya. Berikut cerita horor anak-anak kos bagian pertama, versi catatan kelam. Catat dan lupakan. Cerita pertama datang dari seorang yang baru pindah kos. Sebut saja namanya Aris. Dia pindah kos ke kos yang dekat dengan pemakaman umum. Aris pada saat itu di malam pertama dan kedua merasa biasa saja dan tidak apa-apa. Tetapi di malam ketiga, ketika semua anak kos yang lain pulang kampung, Aris di kos bersama dengan penjaga kos tersebut. Dan penjaga kos tersebut tinggal di kamar yang paling dalam dan paling ujung. Pada malam itu, Aris langsung beranjak menuju ke tempat tidurnya, lalu dia tidur terlelap. Pada jelang tengah malam, Aris seperti mendengar suara orang berlari di luar. Kemudian Aris terbangun, mencoba untuk tidak memperdulikan dan tidur kembali. Namun setelah beberapa saat memejamkan mata kembali, Aris mendengar suara ketukan dari luar. Tok, 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 tok. Suara ketukan pintu itu semakin keras. Tok, 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 tok. Kemudian Aris terbangun. Aris mulai terganggu dengan suara tersebut. Kemudian Aris mencoba keluar. Tetapi Aris tidak melihat ada orang satupun di luar. Di sepanjang lorong hanya ada kamar-kamar yang berderet dan gelap. Hanya ada satu cahaya yang ada di ujung lorong. Aris mulai kebingungan. Dia mencoba untuk tetap berpikir positif. Kemudian Aris kembali tidur. Aris kembali terbangun karena mendengar suara ketukan yang semakin keras. Tok, 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 tok. Suara itu terus semakin keras. Tok, 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 tok. Semakin lama, ketukan itu semakin keras. Aris mulai tidak memperdulikannya. Tetapi suara ketukan pintu itu terus semakin keras dan lama. Tok, 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 tok. Dan Aris lalu memutuskan keluar untuk melihat kembali kondisi yang ada di luar. Lalu Aris mencoba untuk menyalakan lampu yang ada di lorong tersebut. Dar! Aris melihat dua sosok di ujung lorong. Sosok hitam dengan mata merah menyala, melotot melihat Aris dengan tajam. Aris terdiam, badannya lemas. Kemudian sosok itu tiba-tiba ingin mengejar sosok tersebut, lalu mengarah ke Aris. Dengan mata tajam dan melotot, berambut panjang. Badan Aris lemas, tidak bisa berkata-kata, teriak pun tak bisa. Ketika itu, sosok tersebut akan dekat dengan Aris. Lalu Aris pingsan. Pada pagi harinya, Aris terbangun melihat penjaga kos yang membangunkannya. Kemudian Aris menceritakan yang kisah kedua datang dari anak kos yang sudah lama tinggal di kos tersebut. Sebut saja namanya Sri. Jadi Sri tahu bahwa kos yang dia tempati itu adalah kos yang sangat angker. Tetapi selama tinggal di kos tersebut, Sri tidak pernah mengalami hal-hal aneh sebelumnya. Tetapi satu malam, ada sesuatu yang berbeda dengan kos Sri tersebut. Sri mengalami hal yang membuatnya sangat takut pada malam hari itu. Sepulang dari kantor, Sri memutuskan untuk tidur karena badannya yang sudah sangat lelah. Sri sudah tidak memperdulikan sekitar dan Sri langsung tidur terlelap. Tetapi
Ada sesuatu yang aneh ketika dia akan tertidur. Ada seseorang yang memanggil namanya dari dekat. Sri, 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 Sri. Sri kira itu temannya yang memanggilnya untuk meminta bantuannya. Namun suara itu didengar Sri tepat dari belakang tubuhnya. Sri membuka matanya, namun kamar sangatlah hening. Tidak ada suara, tidak ada orang. Semua sudah terlelap tidur. Sri merasa ada sesuatu di belakangnya yang membuat Sri tidak nyaman. Namun Sri tidak mempedulikannya. Kemudian Sri mengarahkan tangannya ke belakang punggungnya. Dia mengarahkan tangannya untuk mengambil bantal guling. Saat dia pegang, dia merasa memegang tubuh seseorang. Sri panik, ketakutan, kebingungan karena merasa memegang tubuh sesuatu. Sri tidak berani menengok. Sri tidak berani menengok sedikit pun. Dia merasa memegang sebuah gundukan. Dia merasa memegang sebuah gundukan yang lebih tinggi darinya. Kemudian Sri meraba-raba gundukan tersebut. Terasa seperti tangan yang dilipat. Sri mulai panik. Dan dia tahu itu apa. Kemudian Sri kembali mendengar suaranya dipanggil. Sri, Sri, Sri. Dia mendengar suara itu tepat di belakangnya. Sri merasa ada yang bergerak di kasurnya. Ada yang bergerak di kasurnya. Ada yang bergerak di kasurnya. Suara itu semakin mendekat. Sri, tolong Sri, tolong. Sri semakin panik. Tetapi Sri tetap tidak berani untuk melihat ke belakang. Sri, tolong. Dengan tubuh gemetar dan panik, Sri langsung bangun dari tempat tidurnya, keluar kamar, dan langsung ke kamar temannya. Dan pada malam hari itu, Sri tidur di kamar temannya. Cerita selanjutnya datang dari anak kos yang bernama Benny. Dia memiliki kejadian yang sangat aneh di kamar kosnya. Ketika pergi, Benny selalu mengunci kamar kosnya. Tidak akan ada yang bisa masuk ke kamar kos tersebut. Keamanan di kos tersebut juga terjamin karena ada satpam yang menjaga kos tersebut. Tidak mungkin juga ada anak kos lain yang masuk ke kamar Benny untuk mengambil barang. Ketika kembali dari kampus, Benny selalu saja melihat kamarnya berantakan. Ada saja barang yang terjatuh. Benny merasa aneh, bukan sekali atau dua kali, tetapi selalu. Setiap kali kamarnya ditinggalkan untuk pergi ke kampus, kembali dari kampusnya, Benny selalu saja melihat kamarnya berantakan. Buku yang terjatuh, kaca yang terjatuh, barang-barangnya yang terjatuh yang ada di atas lemarinya. Bahkan pernah kejadian, kamarnya sangat berantakan, semua barang dijatuhkan, kasur sampai-sampai terbalik. Benny sangat heran, padahal ketika datang ke kamar kosnya, Benny tetap selalu melihatnya terkunci dengan baik. Jika Benny berpikir itu maling, pasti pintu atau jendela kamar kosnya pasti rusak. Tetapi ini tidak terjadi apa-apa. Pintunya selalu terlihat bagus. Sampai pada suatu saat, Benny memutuskan untuk tidak keluar dari kamar kosnya. Sampai suatu hari, Benny memutuskan untuk tidak keluar dari kamar kosnya. Dia ingin tahu siapa sih yang iseng menjatuhkan barang-barangnya dia. Siapa yang iseng membuat kamarnya berantakan.
Hari itu Benny bangun siang, sekitar pukul 2 siang. Semua masih tampak normal, tidak ada yang aneh di kamar itu. Namun saat jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, Benny merasa ada yang memperhatikannya di pojok ruangan. Benny merasa tidak nyaman. Kemudian Benny pergi untuk memasak mie instan di dapur yang ada di kamar kosnya. Saat dia kembali dari dapur, Benny mendengar suara buku yang jatuh. Kemudian Benny melihat lagi ke kamar tidurnya. Dia melihat buku-buku itu terjatuh. Tetapi Benny tidak melihat ada satupun orang yang ada di dalam kamarnya. Benny kembali menaruh buku ke tempat semula. Barang lain terjatuh. Buku-buku lain pun terjatuh. Benny mulai bingung. Dia semakin panik. Semua barang-barangnya mulai berjatuhan. Lalu karena kepanikannya, Benny keluar dari kamar tidurnya. Dia mulai mendengar suara-suara berjatuhan dari kamar tidurnya. Semakin banyak barang yang berjatuhan. Benny semakin panik dan takut. Kemudian Benny memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat isi kamarnya. Akhirnya Benny memberanikan diri untuk melihat ke dalam. Ketika dia ke dalam, Benny melihat anak kecil yang bermuka pucat, bermata hitam, berkepala pelontos, dan berpakaian lusuh sedang berada di atas lemarinya. Kemudian anak itu hilang sambil tersenyum melihat ke arah Benny. Benny merasa takut, kemudian langsung menutup kamar pintunya dan meminta kepada pemilik kos untuk pindah kamar.